Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Alan Pramudita, saya dari kelas Satelit IPS kelas B, ingin mempresentasikan pengantar citra dalam ilmu pemetaan. Mata kuliah fundamental yang mengeksplorasi peran teknologi citra dalam kartografi modern dan aplikasi geospal. Yang pertama ada definisi dan konsep dasar citra. Definisi citra, representasi visual dari objek atau fenomena di permukaan bumi yang direkam melalui sensor elektronik atau fotografik. Selanjutnya ada elemen dasar, yaitu piksel sebagai unit terkecil, nilai digital DN, koordinasi geografis. Selanjutnya ada prinsip kerja. Prinsip kerja perekaman energi elektronik yang dipantulkan atau dipancarkan objek permukaan bumi. Selanjutnya ada jenis-jenis citra dalam percepatan, yaitu citra satelit diambil dari satelit dengan sensor muter spektual mencakup area luas dengan resolusi temporal tinggi untuk memonitoring jangka panjang. Selanjutnya ada foto udara diambil dari pesawat terbang dengan kamera khusus memberikan resolusi spesial tinggi untuk memetaan area skala besar. Selanjutnya ada citra drone UFV, teknologi terbaru dengan fleksibel tinggi ideal untuk area kecil dan pemantauan real time dengan biaya relatif. Selanjutnya ada citra radar SAR, yaitu menggunakan gelombang aktif dan menembus awan dan bekerja siang malam untuk pemantauan cuaca ekstrim. Dan selanjutnya ada sistem akuisisi citra satelit dan udara. Yang pertama ada perencanaan misi. Apa sih perencanaan misi? Perencanaan misi itu tuh kayak penentuan orbit satelit waktu akuisisi. Jadi parameter sensor sesuai dengan kebutuhan permetaan. Jadi itu kayak dalam parameter itu harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di pemetaan. Dan selanjutnya ada akuisisi data, proses perekaman dengan elektronik oleh sensor pada platform satelit atau pesawat. Selanjutnya ada transmisi data, pengirim data citra satelit atau sistem penerima di bumi melalui sinyal radio. Selanjutnya ada prapromsesan, yaitu koreksi geometrik, radiometrik, dan atmosferik untuk meningkatkan kualitas data. Pertama ada karakteristik spektual dan resolusi citra, yaitu resolusi spasial ukuran terpiksel terkecil yang melebihi deteksi 0,3 meter dan 1 km. Resolusi spektual jumlah lebar saluran spektual yang direkam sensor, yaitu resolusi tinggi temporal, frekuensi pengulangan perekaman area yang sama, dan resolusi radiometrik perekaman sensor dan membedakan tingkat kecerahan. Nah, ini ada spektrum geometrik yang menentukan kemampuan identifikasi objek berdasarkan karakteristik pantulan energi yang unik. Nah, selanjutnya itu ada interpretasi visual citra untuk pemetaan. Yang pertama ada identifikasi objek, mengenali kenampakan berdasarkan bentuk, ukuran, pola, tekstur, dan warna karakteristik. Selanjutnya ada delimitasi batas, menentukan batas wilayah atau objek dengan posisi tinggi, menggunakan kontras spektual. Selanjutnya ada klarifikasi tutupan, mengelompokkan area berdasarkan jenis tutupan bahan atau penggunaan lahan dominan. Nah, selanjutnya ada teknik pengelolaan citra digital. Yang pertama peningkatan citra contrasting, hydrogram, equalization, spatial phasing, yaitu selanjutnya ada koreksi geometrik, relativifikasi koordinat, ortorektifikasi, registrasi multitemporal. Nah, selanjutnya ada klarifikasi digital, yaitu supervised clarification, dan ada supervised clustering, matching, learning algoritma. Selanjutnya ada aplikasi citra dalam pembuatan peta tematik, yaitu peta tutupan lahan, identifikasi, klarifikasi berbagai jenis vegetasi, bangunan, dan permukaan tanah. Nah, selanjutnya ada peta berencana, yaitu tuh peta yang memonitoring kebakaran, kebanjiran hutan, dan dampak bencana alam untuk merespon cepat. Jadi itu peta ini tuh kayak misal kalau kita ada bencana alam, ada kayak kebakaran, itu tuh kayak ada gitu. Nah, selanjutnya ada peta pertanian, yaitu monitoring kesehatan tanaman, estimasi panen, dan mengoptimalkan irigasi. Nah, peta pertanian itu tuh kayak misalnya kalau kapan sih ada hasil panen gitu, jadi ada itu peta ini. Selanjutnya ada peta urban planning, analisis pertumbuhan kota, infrastruktur, dan perencanaan kata ruang berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada studi kasus analisis perubahan tutupan. Yang ke-2000 itu tahun 2000 itu tuh kawasan hutan primer dengan tutupan konopoli 85% dan biodiversitas tinggi. Dan ada
tahun 2010 itu perubahan gradual. Permukaan lahan untuk perkebunan penutupan hutan berkurang menjadi 60%. Selanjutnya ada 2020 itu. Tahun 2020 itu ada transformasi signifikan, yaitu ekspansi pemukiman dan industri tutupan hutan tersisa 30%. Selanjutnya ada tahun 2024 itu kondisi terkini, upaya rehabilitas dan konversi rehabilitas pada 35% tutupan lahan. Nah, kesimpulannya, prospek dan penggunaan citra yaitu terutama itu teknologi fundamental. Citra merupakan sumber cara utama untuk perpetaan modern dengan akurasi dan efisiensi tinggi. Selanjutnya ada aplikasi luas mendukung serba bidang dan perencanaan kota hingga memonitoring lingkungan. Selanjutnya ada revolusi berkelanjutan integrasi AI, mengenhance learning, membuka peluang analisis lebih canggih. Nah, proses-proses masa depan itu biasanya ada resolusi perpecahan real time, analisis otomatis berbasis AI, integritas dan big data, dan prediksi pembersihan lingkungan. Baik, sekian dulu presentasi dari saya. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.